Gemparkan dunia. Indonesia pada tahun depan akan tiba jet tempur Rafale, apakah itu benar? Indonesia akan mencetak babak baru dalam modernisasi pertahanan udara dengan kedatangan jet tempur Rafale yang dijadwalkan tiba pada tahun depan. Pesawat buatan Prancis ini merupakan bagian dari kontrak besar antara Indonesia dan Dassault Aviation, yang diumumkan pada 2022. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kekuatan militernya di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. Jet tempur Rafale dikenal dengan kemampuan multiperannya yang luar biasa. Dengan dilengkapi radar AESA, Active Electronic Challenge Scannet Array, sistem peperangan elektronik Spectra, dan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan modern, Rafale dapat menjalankan berbagai misi, termasuk operasi udara ke udara ke darat, hingga intelijen dan pengintaian. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan, batch pertama dari 42 unit Rafale yang dipesan akan tiba pada kuartal kedua 2025. Kedatangan ini akan diawali dengan pelatihan intensif bagi pilot TNI Angkatan Udara dan teknisi, untuk memastikan kesiapan operasional penuh begitu Rafale mulai dioperasikan. Kehadiran Rafale akan memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah udara di kawasan yang rawan konflik. Rafale adalah pilihan yang tepat untuk menghadapi tantangan modern. Dengan kemampuan tempurnya yang terbukti di medan perang, ini akan menjadi aset berharga bagi TNI Angkatan Udara. Langkah ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk menjadi kekuatan regional yang disegani. Seiring dengan akuisisi Rafale, Indonesia juga sedang meningkatkan infrastruktur militer, termasuk pembangunan hanggar baru dan sistem logistik canggih untuk mendukung pengoperasian pesawat tersebut. Kedatangan Rafale telah menarik perhatian internasional. Beberapa negara tetangga melihat langkah ini sebagai sinyal peningkatan kemampuan militer Indonesia yang signifikan. Namun, di sisi lain, tantangan terkait logistik, integrasi teknologi, dan anggaran operasional tetap menjadi perhatian. Meskipun dengan demikian, pemerintah Indonesia optimistis bahwa investasi ini akan memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya untuk pertahanan nasional tetapi juga untuk menjalin hubungan strategis dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Selain meningkatkan kemampuan militer, akuisisi Rafale diharapkan memberikan dampak positif bagi industri pertahanan dalam negeri. Sebagai bagian dari kontrak pembelian, Dassault Aviation telah menyepakati transfer teknologi dan kerjasama dengan perusahaan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan perawatan alutsista di Indonesia. Menurut pengamat pertahanan, transfer teknologi ini dapat menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan manufaktur pesawat tempur di masa depan. Jika dimanfaatkan dengan baik, kerjasama ini bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri pertahanan regional. Kedatangan Rafale bukan hanya sekadar pembelian alat utama sistem pertahanan, alutsista, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk memodernisasi kekuatan militer dalam 15 tahun ke depan. Selain Rafale, Indonesia juga sedang menunggu kedatangan jet tempur F-15X dari Amerika Serikat dan terus mengeksplorasi opsi pengadaan pesawat tempur generasi kelima, seperti Su-57. Dengan modernisasi ini, TNI Angkatan Udara akan memiliki kombinasi kekuatan yang lebih fleksibel dan tangguh untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari udara maupun darat. Rafale akan melengkapi armada yang sudah ada, seperti Suha Su-27, 30 dan F-16, menciptakan formasi tempur yang lebih kuat dan variatif. Untuk mengimbangi perkembangan ini, pemerintah juga berencana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya modernisasi militer melalui berbagai kampanye dan seminar publik. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mengingat investasi dalam sektor pertahanan membutuhkan anggaran yang besar. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan bahwa pengadaan Rafale adalah langkah yang tidak dapat ditawar lagi. Keamanan negara adalah prioritas utama. Kita harus memiliki kemampuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan di wilayah udara kita. Rafale adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Tahun 2025 akan menjadi tonggak sejarah bagi TNI Angkatan Udara dengan kedatangan Rafale. Jet tempur ini tidak hanya meningkatkan kekuatan udara Indonesia, tetapi juga menandai komitmen jangka panjang pemerintah dalam memastikan kedaulatan dan keamanan nasional. Dengan persiapan yang matang, modernisasi infrastruktur, dan pengembangan kemampuan SDM, Indonesia siap memasuki era baru dalam pertahanan udara. Rafale akan menjadi simbol kebangkitan militer Indonesia, memberikan rasa aman bagi rakyat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan disegani. Untuk menyambut kedatangan Rafale,
TNI Angkatan Udara telah mempersiapkan pangkalan udara yang akan menjadi markas utama jet-jet tempur ini. Pangkalan Udara Iswah Judi di Madiun disebut-sebut menjadi lokasi utama penempatan Rafale, mengingat infrastrukturnya yang sedang ditingkatkan untuk mendukung operasional pesawat generasi terbaru ini. Selain itu, pilot-pilot terbaik TNI Angkatan Udara sedang menjalani pelatihan intensif di Prancis, mempelajari berbagai aspek teknis dan operasional Rafale. Program pelatihan ini dipastikan akan memberikan kemampuan maksimal bagi para penerbang dalam mengoperasikan jet tempur canggih tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan pengoperasian Rafale, Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan negara-negara pengguna Rafale lainnya, seperti India, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi teknis, latihan gabungan, hingga pengembangan sistem persenjataan yang kompatibel dengan Rafale. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan hubungan strategis dengan Prancis untuk mendapatkan akses ke teknologi militer lainnya, seperti kapal selam nuklir atau sistem pertahanan udara jarak jauh. Langkah ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang mandiri dan andal di kawasan. Kehadiran Rafale di Indonesia tidak hanya berdampak pada kekuatan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi TNI Angkatan Udara untuk berperan lebih aktif dalam misi-misi internasional, seperti latihan militer gabungan, operasi perdamaian, maupun bantuan kemanusiaan. Dengan kemampuan tempur dan daya jelajah yang unggul, Rafale dapat menjadi aset penting dalam meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Pada masa mendatang, Indonesia dapat mengandalkan Rafale dalam latihan multinasional seperti Pitch Black di Australia atau Cobra Gold di Thailand. Kehadiran pesawat ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan seperti konflik perbatasan, pelanggaran wilayah udara, atau ancaman di Laut Cina Selatan. Selain itu, pengadaan Rafale memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif dalam membangun aliansi pertahanan regional. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia dapat memimpin inisiatif untuk memperkuat kerja sama militer antar negara anggota, termasuk berbagi pengalaman dan teknologi dari pengoperasian jet tempur canggih ini. Dalam skenario yang lebih luas, Indonesia juga dapat meningkatkan hubungan strategisnya dengan negara-negara mitra seperti Prancis, India, dan Australia, yang memiliki pengalaman operasional dengan Rafale. Kedatangan Rafale menjadi awal dari rencana jangka panjang pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern dan andal. Selain Rafale dan F-15X yang sedang dalam proses pengadaan, Indonesia juga sedang menjajaki pengembangan jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Di sisi lain, pemerintah mulai memprioritaskan sistem pertahanan terpadu, termasuk pengadaan radar jarak jauh, sistem rudal pertahanan udara, dan pesawat tanpa awak, drone, untuk mendukung operasi Rafale. Integrasi berbagai teknologi ini akan menciptakan ekosistem pertahanan yang solid, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjaga wilayah Indonesia yang luas.